podcast. Hah? Podcast? Podcast kok gitu sih? Podcast kok gitu sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini yang kedua kita coba datengin satu narasumber lagi terkait dengan corona. Masih dengan corona nih ya, masih dengan corona. Jadi coba kita datengin lagi yang masih dengan segolongan kalangan menengah ke bawah yang memang dia pekerja harian. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman gini, kemarin kita sudah kedatangan satu narasumber dan itu juga dari kalangan pekerja harian, seorang tukang parkir. Dan hari ini, podcast kali ini kita akan mendatangkan satu lagi dengan golongan yang sama tapi masih menengah kalangan bawah. Jadi kita panggilkan aja bagaimana sih dia merespon dari adanya corona, bagaimana sih sekiranya penghasilan dari keseharian dia sebagai pekerja yang memang bisa dibilang sangat ironis, sangat menyedihkan. Dia adalah seorang pemulung sampah yang setiap hari bekerja mengambil sampah-sampah plastik, ngudek-ngudek tong sampah. Kita panggilkan langsung aja satu narasumber ini. Namanya adalah Bang Tejo. Salaman dulu kita. Oke. Sendalnya ditaruh dulu. Bang Tejo. Oke, Bang. Saya mau coba tanya-tanya nih. Kemarin saya udah nanya seorang tukang parkir dan sekarang sasarannya adalah Mas sebagai seorang pemulung. Bagaimana sih dampak dari corona tuh mempengaruhi kerjaan Abang nih selama jadi pemulung gitu kan? Saya mau tanya dulu nih. Abang namanya tadi siapa, Bang? Tejo. Bang Tejo. Oke. Oh, Bang Tejo. Oke. Bang Tejo udah berkeluarga apa belum nih, Bang Tejo? Alhamdulillah sih udah. Udah. Tapi anak ada berapa anak nih? 4. Oh, anak ada 4. Oke, berarti keseharian si Abang nih sebagai seorang pemulung menghidupi 2 orang istri dan 4 orang anak. Ya. Tapi anak itu nggak ngambil dari tong sampah kan? Anak saya ada yang udah kerja, Mas. Oh, udah kerja. Pertanyaannya anak itu dari mana? Dari istri pertama 2, dari istri kedua 2 gitu? Anak orang saya pinjem. Oh, anak orang dipinjem. Iya. Oke. Jadi gini, Bang Tejo. Oke, jadi banyak banget kan ya kasus. Sebentar, saya lapar. Oh. Jadi emang kesehariannya gitu ya? Ini dari mana nih? Dari tong sampah? Iya, biasa tong sampah depan tempat saya. Oh. Keren. Ya ampun. Jadinya saya gini ya, kalau makan itu di tong sampah di Super Indo. Itu banyaknya Ini muncrat. Itu biasa. Oh, biasa ya. Biasa ya? Biasa. Oke. Jadi gitu, teman-teman, sangat sedih kan gitu. Bagaimana dia mendapatkan makanan dari tong sampah gitu. Bahkan apa yang sudah dimakan dia suka lepehin lagi. Kadang-kadang kalau nggak ada tong sampah saya nangis. Oh, kalau nggak ada tong sampah nangis, saking meratapi kehidupannya gitu ya. Nggak juga sih. Anda so tahu ya. Oh. Jadi saya yang so tahu. Oke, jadi kita balik lagi dampak dari coronanya itu sendiri gitu, ya kan? Tadi Abang itu menghidupi seorang anak 4. Bagaimana tuh Mas untuk membagi makanannya? Kalau misalkan Mas sendiri aja makanannya itu ngambil dari tong sampah, anaknya makan apa? Anaknya ini saya udah kasih dia mandiri ya. Maksudnya dia harus kerja sendiri, makanya sendiri aja kayak ayam. Oh gitu. Kadang-kadang anak saya aja ada di pohon belimbing. Ngapain tuh? Ngapain? Nyolong? Ya tidur di sana. Oh, tidurnya di pohon? Iya, kalau bangun disambit. Kalau bangun disambit gitu kan. Jadi, aduh, ini saya nggak kuat ini. Saya nggak kuat untuk menceritakan lagi, untuk bertanya-tanya sama Bapak Tejo ini atau Abang Tejo. Maaf, saya baru pertama kali ditanya begini. Biasanya saya ditanya mau agak disangka nyolong gas. Oh gitu. Tapi perasaannya gimana? Perasaannya? Seneng kah di depan kamera, ya kan? Ini sebagai kayak mimpi, Mas, bagi saya ini. Satu penghargaan banget bagi saya. Oke, jadi perut kayak saya gitu ya. perih, Mas. Maaf, makan lagi ya, Mas. Makan lagi, silakan. Kalau mau makan lagi. Jadi kayak gitu. Terus mau tanya nih, dalam waktu sehari nih ya kan, sama seperti yang udah pernah saya tanya nih. Iya. Dalam waktu sehari nih, Abang itu menghasilkan aqua itu berapa banyak sih?
untuk mengambil dari tong sampah ke tong sampah yang lainnya? 10 karung. 10 karung sehari. Keren. Jangan humulu setahun. Oh. 10 karung setahun. Oh, 10 karung setahun. Karung. Kirain Males. 10 tahun itu sehari gitu. Baru saya mau tanya bagaimana bawa pulangnya itu kalau misalkan 10 karung. Terus kalau misalkan dijual nih, berarti kalau misalkan 1 tahun 10 karung, satu harinya itu berapa plastik? Tuh harinya berapa plastik? Heeh. Makanya saya harus tanya dulu nih, sehari itu penghasilannya berapa dari pengambilan sampah-sampahnya itu berapa iya. banyak? Saya sih bisa kalau sehari itu bisa 50. 50 botol aqua. 50 itu kalau misalkan dijual tuh dalam sehari bisa nggak tuh ngidupin seorang anak 4 dan istri 2? Makan kebagian nggak tuh? Ya tidak. Jadi tetap nggak kebagian. Enggak. Gitu kan? Apa memang seorang ayah gitu kan, seorang bapak kalau misalkan mendapatkan uang terus dibelikan makanan, biasanya kan seorang bapak itu merelakan makanannya dimakan oleh anaknya. Apakah bapak seperti itu? Apakah bapak makan sendiri? Makan sendiri. Oh, makan sendiri. Jadi Pelit. jadi memang didikannya itu adalah didikan yang mandiri. Jadi memang dia mencari makan, mencari uang untuk dirinya sendiri, dan anaknya dari bayi udah dididik untuk nyari makan sendiri. Mas, gatel. Wah, gatel. Kakinya kok kayak coret-coretan? Ini berguna, Mas. Kalau anak saya belajar pakai ini. Oh, gitu. Jorok. Oh, konten jorok. Tapi Di sini angker ya. Mas, nih kan corona itu kan dengan adanya wabah corona ini kan banyak banget nih orang-orang yang bertahan di rumah gitu kan, karena memang nggak boleh keluar nih sekarang ini. Tapi Mas tetap bekerja keras gitu kan untuk mencari makan. Mas nggak takut nih? Nggak takut kalau misalkan nanti virusnya masuk ke diri Mas, atau Mas nanti terkena banyak penyakit gitu? Takut nggak sih? Malah saya takut kalau di rumah. Kenapa tuh takut di rumah? Diancam terus sama bini. Diancamnya kenapa? Karena saya jarang ngasih makan. Karena jarang kasih makan. Jadi yang penting keluar rumah gitu ya, ya kan? Pulang kan tapi nggak tetap nggak bawa makanan juga. Ya, yang penting saya keluar. Yang penting Mas keluar ya. Pokoknya kalau Mas sudah keluar dari rumah nih dari pagi, itu pokoknya istri senang gitu ya. Oh, Enggak istri juga, senang. Mas. Oh, enggak juga. Tetap Mas, pas pulang sedih. Kok Mas so tahu ya? Jadi saya nebak-nebak sendiri. Iya. Gimana sih ini? Oke, balik lagi ke corona deh gitu. Jadi tolong dijawab sesuai dengan pertanyaan ya Mas ya. Tadi kan Mas nggak takut kalau misalkan ada corona, dan semenjak ada corona semua orang itu berdiam diri di rumah. Tapi cuman Mas dan orang-orang jalanan, pekerja jalanan tetap mencari rezeki dan uangnya di jalan secara terus menerus tuh setiap hari gitu kan. Nah, penghasilannya itu berkurang nggak sih Mas kira-kira kalau misalkan dari awal sebelum corona dan akhirnya? Bentar, Mas. Mukanya berminyak. Oh gitu. Oh. Saya bangga banget diginiin. Iya. Memang di sini kita pelayanannya istimewa. Ketika memang ada kelecekan sedikit aja gitu kan, kita coba benerin, kita rapikan gitu. Tapi Mas ini nggak bisa dibenerin. Iya. Gitu kan. Kayak wajah Mas itu udah terlalu lecek sebenarnya. Muka saya aja sampai mau disordel, Mas. Sekarang nggak pernah bener. Di solder. Iya. Oke, di solder. Di solder berarti ini udah bekas solderan semua kan? Untungnya aja nggak diukir ya. Untungnya aja nggak diukir gitu. Nggak dibentuk dengan wajah yang aneh-aneh gitu. Tadi balik lagi pertanyaannya Mas, tolong dijawab dulu gitu. Paham apa kagak? Paham? Lapar nggak? Pasti. Ya udah makan dulu. Halo. Jangan dilepehin. Ya, balik lagi nih ke pertanyaan awal yang tadi saya udah tanya gitu kan. Mas, tadi kan nggak bisa nih menuhin ya kan untuk ekonomi keluarga dalam satu hari. Semenjak adanya corona, itu gimana nih? Ada perubahan apa enggak? Ada, Mas. Perubahannya apa? Sampah makin dikit karena nggak ada yang jajan, Mas. Sampah semakin sedikit karena nggak ada yang jajan. Jajan. Tapi Mas tetap bekerja keras untuk mencari sampah di tong-tong sampah yang ada. Kadang-kadang sih saya jajan langsung sampahnya saya buang, saya ambil lagi. Oh gitu. Berarti Mas lebih bagus dong daripada orang-orang yang sedang di rumah. Mas jajan dan orang-orang di rumah nggak jajan. Alhamdulillah saya gitu. Oh gitu. jadi gitu ya teman-teman. Jadi emang ini adalah bentuk kerja keras orang pemulung ya kan. Dia padahal bukan sebagai kepala keluarga yang baik karena dia tidak menghidupi keluarganya. 4 orang anak dan 2 istrinya. Jadi ini adalah contoh yang lumayan baik buat dirinya sendiri gitu. Buat dirinya sendiri, bukan untuk
keluarganya. Jadi kalau memang ini baik bisa dicontoh, kalau memang ini tidak baik jangan dicontoh. Oke, jadi itu adalah keseharian atau gambaran dari hasil wawancara tukang pemulung. Saatnya kita lihat cuplikan keseharian aktivitas daripada seorang pemulung Bang Tejo. Oke, Kasihan. teman-teman, baru saja kita melihat keseharian atau aktivitas dari seorang pemulung. Kalau misalkan kita lihat dari pemulungnya nih ya, kesehariannya itu sangat, aduh parah dah ya Allah, kasihan banget gitu. Baju robek-robek, ya kan, ngudek-ngudek tong sampah, apa aja diambilin. Tapi pada kesempatan kali ini dia sedikit rapi, gitu. Berarti memang pemulung ini juga punya harga diri dan dia tahu beradaptasi. Beradaptasi ketika memang diundang, dia berperilaku rapi. Dengerin. Sayang mas, tuh banyak sampah. Tadi lihat nggak cuplikannya? Lihat lo, lihat. Lihat, itu. Sayang dulu, maaf. Oh, iya udah kantongin. Sayang didapat. Kantongin. Ini ada makanan mas. Makanannya sini bagi satu. Satu aja yang satu buat bini saya mas. Buat bini. Iya. Yaudah. Kotor banget sih nih. Nggak apa-apa mas, vitamin. Yaudah makan. Oke, jadi itu ya yang bisa kita petik hikmahnya. Silakan cari sendiri. Apa nilai kebermanfaatannya dari seorang pemulung. Oke, mungkin itu ya yang bisa dijabarin dari seorang pemulung. Aktivitasnya dia juga memang sangat sangat memprihatinkan ya. Jadi memang kalau misalkan kalian punya sedikit uang atau rezeki nih, orang-orang di kalangan atas, bolehlah dibantu nih Abang Tejo nih, ya kan, biar hidupnya tuh nggak gini-gini aja gitu, biar memang biar ada kemajuan lah dalam hidupnya, dia juga bisa menghidupi anak-anaknya. Oke, mungkin sekian dari saya, nanti kalau ada kesempatan bisa diundang lagi. Terima kasih Mas Tejo, Bang Tejo. Oke, makanannya udah habis belum? Mas, nggak ada sampah ya? Ini makan. Masih. Ya, oke, mantap. Oke, jadi itu adalah sedikit reaksi ataupun respon dari orang-orang yang dampak daripada corona ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.